Halo, salam sehat, semangat terus. Selamat pagi, apa kabar Bapak Mama dan anak-anak sekalian? Semoga Bapak Mama dan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Mohon bimbingan Bapak Mama untuk mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak harus berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan bergizi. Anak-anak harus konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, disiplin, dan bertanggung jawab. Anak-anak juga dapat bertanya kepada orang tua atau teacher jika anak-anak mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Setelah mengikuti pembelajaran ini, teacher berharap anak-anak dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menerapkan sifat-sifat bunyi. Nah, anak-anak, coba anak-anak amati gambar keberagaman budaya yang teacher tampilkan. Kira-kira apa saja bentuk keberagaman budaya yang ada pada gambar tersebut? Dan apa manfaat keberagaman budaya yang ada pada gambar tersebut? Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari teacher? Ada berbagai bentuk keberagaman budaya di Indonesia, yaitu keberagaman suku bangsa, keberagaman tarian tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, dan alat musik tradisional. Manfaat keberagaman budaya yaitu dapat memupuk sikap toleransi, menumbuhkan sikap nasionalisme, dan dapat menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. Gambar yang anak-anak amati merupakan sebagian dari keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai ribuan suku bangsa yang memiliki kekhasan masing-masing, sehingga membentuk keberagaman. Bentuk keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman budaya Indonesia juga dapat dilihat dari berbagai jenis kain tradisional Indonesia. Salah satunya kain batik. Bagaimana proses pembuatan kain batik? Proses pembuatan kain batik ditampilkan melalui teks bacaan. Ayo anak-anak, mari kita membaca teks bacaan mengenai batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia.
Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, anak-anak, dari teks yang kita baca bersama tadi, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada kelas sebelumnya, anak-anak telah mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal paragraf, akhir paragraf, dan di awal dan di akhir paragraf. Sebelum menentukan gagasan pokok, kita terlebih dahulu harus menentukan kalimat utama. Jadi anak-anak, sebelum anak-anak menentukan gagasan pokok, anak-anak terlebih dahulu harus bisa menentukan kalimat utama dari bacaan yang telah disiapkan atau yang telah ditentukan atau dari setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi anak-anak, sebelum anak-anak menentukan gagasan pendukung, anak-anak harus terlebih dahulu menentukan kalimat penjelas yang ada pada bacaan yang telah disiapkan atau pada bacaan dari setiap paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang pertama, anak-anak harus membaca teks dengan cermat atau teliti. Kemudian, anak-anak mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, anak-anak harus bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, anak-anak, teacher sudah menampilkan kembali teks bacaan mengenai batik. Kira-kira siapa di antara anak-anak yang bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks yang teacher tampilkan? Untuk menentukan kalimat utama, anak-anak harus tahu bahwa kalimat utama itu membahas topik atau kalimat utama itu tentang topik yang dibahas pada bacaan tersebut. Topik yang dibahas pada teks bacaan mengenai batik yaitu tentang batik itu sendiri. Jadi kalimat utamanya kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi anak-anak, kalimat pertama untuk teks ini berada di awal paragraf.
Teacher ingatkan kembali bahwa dalam setiap paragraf hanya ada satu kalimat utama dan hanya ada satu gagasan pokok. Kalimat utama akan membahas mengenai gagasan pokok. Sedangkan untuk menentukan kalimat penjelas pada teks bacaan mengenai batik, yang pertama, ketika anak-anak sudah bisa menentukan kalimat utama, sisa dari kalimat yang bukan kalimat utama menjadi kalimat penjelas. Contohnya seperti ini. Tadi kita sudah menentukan bahwa kalimat utama dari teks bacaan mengenai batik ada di awal paragraf, yang bunyinya batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi sisa atau kalimat yang bukan merupakan kalimat utama adalah kalimat penjelas. Nah, anak-anak, ada berapakah kalimat penjelas pada teks bacaan mengenai batik? Teacher akan tampilkan. Sebelum teacher menjelaskan lebih lanjut, anak-anak harus mengingat bahwa dalam menentukan kalimat penjelas, dia terdiri atas beberapa kalimat. Setiap paragraf punya jumlah kalimat penjelas yang berbeda. Pada teks bacaan mengenai batik, ada 4 kalimat penjelas, yaitu yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kalimat penjelas keduanya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat penjelas ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan kalimat penjelas keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Jadi anak-anak, ada 4 kalimat penjelas pada teks bacaan mengenai batik. Kalau ada 4 kalimat penjelas, berarti ada 4 gagasan pendukung. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara menentukan gagasan pokok? Berikut, teacher akan menyajikan cara sederhana untuk menentukan gagasan pokok atau untuk menemukan gagasan pokok. Yang pertama, tadi kita harus menentukan dulu kalimat utama. Jadi sebelum anak-anak menemukan gagasan pokok atau menentukan gagasan pokok, anak-anak harus menentukan terlebih dahulu kalimat utama. Kalimat utama pada teks bacaan mengenai batik tadi kita sudah bahas ada di awal paragraf. Kalimat utama paragraf tadi adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Dari kalimat utama ini, kita sudah dapat menentukan gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok, kita dapat membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat utama. Jadi, anak-anak perhatikan,
Jadi jika anak-anak membuat pertanyaan yang jawabannya harus kalimat utama. Jadi sebelum kita menentukan gagasan pokok, anak-anak harus tahu dulu kalimat utama. Setelah anak-anak sudah mengetahui kalimat utama, anak-anak harus membuat pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat, jawabannya ada pada kalimat utama. Hal yang harus anak-anak ingat, dalam membuat pertanyaan, kita bisa menggunakan kata tanya. Tetapi kata tanya yang anak-anak gunakan harus sesuai dengan jawaban dari kalimat utama. Jadi anak-anak ingat, jika anak-anak ingin membuat pertanyaan dengan jawaban yang ada pada kalimat utama, anak-anak harus menentukan kata tanya yang sesuai dengan jawaban dari kalimat utama. Jadi pertanyaannya, apa pengertian batik? Pertanyaan ini sudah sesuai dengan jawaban yang ada di atas. Jika pertanyaannya apa pengertian batik? Jawabannya, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Dari pertanyaan ini, kita dapat membuat gagasan pokok atau kita sudah bisa menemukan gagasan pokok. Bagaimana caranya? Untuk menentukan gagasan pokok, kita dapat mengambil dari pertanyaan yang sudah kita buat. Caranya, anak-anak tinggal menghapus atau anak-anak tinggal menghilangkan kata tanya dan tanda tanya. Di sini teacher menggunakan silang. Silang ini berarti teacher sudah menghapus. Anggaplah saja teacher sudah menghapus. Nah, setelah dihapus, kita sudah bisa menentukan gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya adalah pengertian batik. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham tentang cara menentukan gagasan pokok? Selanjutnya, teacher akan menjelaskan atau teacher akan menyajikan cara sederhana untuk menentukan gagasan pendukung. Nah, anak-anak masih ingat kan? Untuk menentukan gagasan pendukung, pertama kita harus menentukan dulu kalimat penjelas. Tadi ada 4 kalimat penjelas. Jadi kita tentukan satu-satu. Kalimat penjelas pertama dulu, kemudian kalimat penjelas kedua, kalimat penjelas ketiga, dan kalimat penjelas keempat. Di sini, teacher akan mencontohkan hanya 2 kalimat penjelas. Sisanya, anak-anak bisa mengerjakan di rumah atau bisa membuat atau bisa menentukan gagasan pendukung sesuai dengan penjelasan teacher. Oke. Tadi kita sudah menentukan kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas pertama dari bacaan mengenai batik adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Ini adalah kalimat penjelas pertama. Ini kuncinya di sini. Dari kalimat penjelas pertama ini, kita sudah dapat menentukan gagasan pendukung pertama. Jadi,
gagasan pendukung pertama. Karena kita sudah menemukan kalimat penjelas pertama. Nah, untuk dapat menentukan gagasan pendukung pertama, kita dapat membuat pertanyaan yang jawabannya ada pada kalimat penjelas pertama. Jadi kita membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat penjelasan pertama ini. Nah, teacher ingatkan kembali bahwa dalam membuat pertanyaan, anak-anak bisa menggunakan kata tanya. Tetapi perhatikan, kata tanyanya harus sesuai dengan jawaban dari kalimat penjelas pertama. Nah, anak-anak, untuk jawaban dari kalimat utama, kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Mengapa kata tanya bagaimana? Karena pada kalimat penjelas pertama sudah disajikan cara. Kata tanya bagaimana itu menjelaskan tentang proses atau cara. Nah, jadi kita menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat kain batik? Nah, anak-anak, dari pertanyaan ini kita dapat menentukan gagasan pendukung pertama. Bagaimana caranya? Sama seperti kalimat utama tadi, cara menentukan gagasan pokok. Caranya tinggal kita menghapus kata tanya bagaimana dan tanda tanya ini. Nah, di sini Teacher Ona silang, berarti Teacher Ona sudah menghapus. Anggaplah sudah dihapus. Setelah dihapus, kita sudah bisa menemukan gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukungnya adalah cara membuat batik. Cara membuat batik. Nah, anak-anak, sampai di sini anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pendukung. Oke, selanjutnya Teacher Ona akan menjelaskan cara menentukan gagasan pendukung pada kalimat penjelas kedua. Oke, kalimat penjelasan kedua tadi adalah kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, seperti menentukan gagasan pendukung pertama, sama seperti kita menentukan gagasan pendukung kedua. Kita dapat membuat pertanyaan yang jawabannya ada pada kalimat penjelas kedua. Teacher ingatkan kembali supaya anak-anak tetap mengingat. Ingat, dalam membuat pertanyaan, anak-anak bisa menggunakan kata tanya. Tetapi perhatikan kata tanya yang sesuai dengan jawaban dari kalimat utama. Jadi untuk jawaban dari kalimat utama, kita bisa menggunakan kata tanya di mana. Karena kalimat penjelas kedua itu menjelaskan tentang Pulau Jawa. Jadi pertanyaannya adalah, di mana tempat asal kain batik? Jawabannya kain batik berasal dari Pulau Jawa. Jadi anak-anak membuat pertanyaan harus sesuai dengan kalimat penjelas kedua. Untuk menentukan ide pokok, kita dapat mengambil dari pertanyaan yang sudah dibuat. Caranya bagaimana? Sama seperti kalimat menentukan gagasan pendukung pertama dan menentukan gagasan pokok. Kita tinggal menghapus
kata tanya dan tanda tanya. Di sini kata tanyanya di mana, tanda tanyanya juga dihapus. Jadi, gagasan pendukung kedua, minta maaf di sini harus teacher Ona tulis 2. Oke. Jadi gagasan pendukung 2 adalah tempat asal kain batik. Nah, anak-anak, sampai di sini anak-anak sudah mengerti kan? Nah, untuk kalimat penjelas ketiga dan keempat, anak-anak bisa mengerjakan di rumah sebagai bentuk latihan. Oke, baik anak-anak, selanjutnya teacher akan memberikan anak-anak tugas. Nah, sebelum memberikan tugas, anak-anak harus membaca petunjuk pengerjaannya. Nah, tugas yang teacher Ona berikan adalah teacher Ona memberikan sebuah bacaan, teks bacaan atau teks sebuah paragraf. Kemudian anak-anak diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf di atas. Ingat, anak-anak, sebelum menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak harus menentukan terlebih dahulu kalimat penjelas dan kalimat utama. Dan perhatikan ada berapa kalimat penjelas yang ada pada bacaan tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya, agama, bahasa, dan bahasa daerahnya. Setiap warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Contohnya, suku Sika di Kabupaten Sika. Yang berikut adalah keberagaman tarian. Tari adalah suatu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah Kabupaten Sika adalah tarian Hegong. Yang berikutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Ini contoh pakaian adat Kabupaten Sika. Yang berikut adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional itu digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional Kabupaten Alor adalah sundu atau disebut juga sudu. Nah, ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Contoh alat musik tradisional Kabupaten Sika adalah gong waning. Berikut gambar alat musik Kabupaten Sika. Nah, anak-anak, selanjutnya teacher akan memberikan latihan soal. Nah, tadi anak-anak sudah mendapatkan informasi dari teacher. Sekarang
Teacher meminta anak-anak untuk menjawab pertanyaan dan menuliskannya pada buku tulis tema. Pertanyaannya, apakah kalian semua yang berada di kelas 4 berasal dari daerah yang sama? Kalau tidak, jelaskan alasannya. Kalau iya, alasannya. Yang kedua, apakah kalian semua yang berada di kelas 4 mempunyai keberagaman daerah yang sama? Yang ketiga, anak-anak diminta untuk menjelaskan bagaimana sikap yang kalian tunjukkan terhadap perbedaan keberagaman yang ada. Dan yang terakhir, anak-anak diminta untuk menuliskan contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman yang anak-anak ketahui. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar yang teacher tampilkan. Nah, ini adalah gambar alat musik tradisional. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, cara memainkan alat musik tersebut juga berbeda-beda. Misalnya, kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat itu dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan kendang dari Jawa Barat dan tifa dari Papua itu dimainkan dengan cara dipukul. Nah, anak-anak, tadi teacher sudah menjelaskan cara memainkan alat musik tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Biasanya, bunyi-bunyian dari alat musik ini digunakan untuk mengiringi lagu dan tarian. Nah, anak-anak, tadi teacher menjelaskan tentang cara memainkan alat musik tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku. Sekarang, teacher akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi. Nah, contoh yang teacher ambil itu pada alat musik kecapi. Alat musik kecapi. Oke, anak-anak perhatikan penjelasan teacher ya. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Dia dimainkan dengan cara dipetik. Proses terjadinya bunyi atau cara terjadinya bunyi, pertama ketika kecapi dipetik, maka gesekan terhadap senar atau dawai itu dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebutlah yang dapat menghasilkan bunyi. Sekian penjelasan dari Teacher Ona. Selanjutnya Teacher Ona akan memberikan kalian tugasnya dalam bentuk kolom. Anak-anak diminta untuk menulis tugas ini juga dalam buku latihan tema.
Di sini teacher juga sudah menuliskan satu contoh. Yang pertama, alat musik gongwaning, daerah asalnya Kabupaten Sika. Cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyinya. Gongwaning ini dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Tugasnya anak-anak harus menentukan alat musik tradisional, kemudian daerah asalnya dan bagaimana cara memainkannya, juga proses terjadinya bunyi atau cara menghasilkan bunyi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar dan sampai jumpa.